Kemiskinan dapat membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Mengapa tidak? Sejumlah masyarakat miskin Filipina hidup di atas kuburan di antara orang mati. Tidak ada hantu di sini, kata mereka. Kuburan berusia di atas 5 tahun dibongkar kembali dan digantinya dengan mayat yang lain. Tulang belulang manusia diserakkan dan menjadi permainan anak-anak di sana. Sungguh mengerikan. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Filipina. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Filipina. Manila adalah salah satu kota terpadat di dunia karena para migran dari pedesaan telah berbondong-bondong mencari peluang yang lebih baik. Pada saat kedatangan, mayoritas menemukan sedikit pekerjaan dan tempat tinggal kecuali komunitas yang dibangun sendiri. Pemakaman Manila Utara sebelumnya merupakan bagian dari pemakaman La Loma, tetapi dipisahkan sebagai tempat pemakaman khusus Katolik. Pemakaman yang sebelumnya dikenal sebagai Cementerio del Norte dibangun pada tahun 1904. Makam itu secara keseluruhan pernah disebut Pangbundo, kawasan yang dipilih pahlawan nasional Jos Rizal sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Pangbundo saat ini sekarang menjadi barangay yang terletak di depan pekuburan. Selama pendudukan Jepang di Filipina dalam Perang Dunia Kedua, kuburan tersebut menjadi tempat kekejaman dengan catatan bahwa pasukan kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Tomosuke Yamashita secara brutal membunuh lebih dari 2.000 orang yang tidak bersenjata di kuburan tersebut dari Oktober hingga November tahun 1944. Pemakaman yang menjadi salah satu pemakaman tertua di kota metropolitan ini terlihat pada desain makam yang berbeda, yang mencerminkan gaya arsitektur yang berlaku di Filipina selama periode pembangunannya. Gayanya berkisar dari sederhana, dicat polos dengan sepetak tanaman hijau, hingga desain yang sangat kompleks. Penghuni pemakaman Manila Utara mencari nafkah dengan merawat almarhum. Manila adalah kota terpadat di dunia. Hampir seperempat dari 13 juta penduduknya adalah penyewa ilegal. Pemakaman Utara Manila menampung lebih dari 1 juta orang mati serta ribuan orang yang masih hidup. Kebanyakan mereka termiskin di kota itu. Pemakaman Utara Manila adalah kota yang berfungsi penuh. Ada metode untuk kegilaan.
orang-orang membangun hubungan dan menciptakan keluarga di dalam 4 dindingnya. Ini memiliki ekonomi yang berkembang. Kabel ilegal memasuki pasokan listrik utama dan memberi daya pada rumah-rumah di sini. Setiap minggu koneksi yang tidak sah diturunkan. Dan di dalam siklus tanpa akhir, penduduk menemukan cara untuk mengakses sumber daya terbuka. Di tempat ini mereka juga bercanda ria, seolah tidak ada duka. Mereka berpesta dengan Sunda Gurau, bermain game, bahkan berkaraoke di antara tumpukan kuburan yang ada di sekeliling mereka. Beberapa daerah kumuh ini telah berkembang di dalam pemakaman umum. Orang-orang tidur di gubuk-gubuk serampangan yang dibangun di atas kuburan atau di dalam mausoleum gratis, tetapi tidak ada layanan dasar seperti sanitasi, listrik dan air bersih, apalagi tempat tinggal yang memadai. Pemakaman ini dimiliki oleh kota dan dibangun pada tahun 1904 di atas tanah seluas 130 hektar, menjadikannya yang terbesar dan salah satu yang tertua di Filipina. Mausoleum berkisar dari makam yang dicat sederhana hingga relief dan ukiran yang rumit dan penuh hiasan. 90% orang Filipina adalah Katolik Roma, tetapi mereka memiliki ritual kematian mereka sendiri. Untuk sampai ke tempat perumahan harus berjalan melalui gang sempit yang kotor dan memanjat makam orang lain. Pemerintah daerah selama bertahun-tahun telah menjual sebagian besar tanah di sekitarnya yang dimaksudkan untuk jalan setapak. Kami tidak punya banyak pilihan selain terus membangun ke atas. Kolom dan barisan makam yang tak terhitung jumlahnya, satu di atas yang lain untuk menghemat ruang. Pada satu titik ruang bawah tanah dibuka dan tulang-tulangnya digabungkan. Ruang bawah tanah disewakan selama 5 tahun kepada keluarga yang tidak memiliki tempat permanen. Jika syarat pembayaran tidak dipenuhi, tulang-tulangnya dibuang dan makam-makam itu kemudian ditawarkan kepada orang lain. Beberapa komunitas adalah pengasuh, dibayar oleh kerabat orang mati untuk memelihara kuburan, 600 peso setahun. Salah satu di antara mereka diwawancarai. Tidak mengherankan. Dia tidak mudah tersinggung, dan saat berbicara, dia mengangkat tangan manyat yang membusuk. Lihat, tidak masalah apakah kita hitam, putih, gemuk, atau kurus. Kita semua memiliki warna yang sama setelah kematian, katanya. Terlepas dari klaim Medina, kondisi kehidupan di sini jauh di bawah standar yang dapat diterima. Pada tahun 1996, penduduk Manila North Cemetery memohon kepada wali kota untuk sebuah sekolah, fasilitas kamar kecil, dan sebuah gereja. Namun hal itu tidak terwujud. Jadi mereka sekarang menjalankan kelas mereka sendiri untuk anak-anak lokal. Dan sementara mereka menunggu untuk sebuah perumahan, untuk pekerjaan, untuk keadilan, mereka terus bekerja sebagai tukang batu, penjaga atau pembuat peti mati, batu nisan, dan pemakaman. Ada tawa dalam kesedihan dan air mata. Perjuangan keluar dari kemiskinan tidak ada dukungan pemerintah. Hal ini disebabkan kurangnya SDM di negara ini. Sampai kapan mereka harus seperti itu? Silakan isi komentar Anda di kolom di bawah ini. Apa dan bagaimana menurut Anda? Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa
di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.